basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Quran Surat Al-Isra ayat 1. Bapak Ibu jamaah mushola at-taubah yang dirahmati Allah, pertama-tama dan yang paling utama, mari kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya pada kita semua. Yang mana sampai saat ini kita masih diberikan iman, Islam dan kesehatan sehingga pada pagi hari ini kita dapat memperingati Isra Mi'raj di mushola at-taubah kita ini. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Izinkan kami memandu peringatan Isra Mi'raj ini bersama saya Diva Dan saya Najwa. Peringatan Isra Mi'raj ini sekaligus merupakan acara Tahfidz Ramadan dan Hataman Al-Quran One Juz Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah mushola at-taubah. Pada kesempatan kali ini akan mengangkat tema yaitu mengambil hikmah Isra Mi'raj menuju Ramadan yang lebih baik. Terima kasih kepada pengurus RT 007, dukungan pengurus DKI Masjid Raya Villa Inti Persada, ibu-ibu MTKI At-Taubah, pengurus TPA At-Taubah, remaja 007, dan seluruh jamaah mushola at-taubah. Izinkan kami membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan Al-Quran oleh Ananda Fawas dan Ananda Putri. Yang ketiga, sambutan ketua mushola oleh Ustadz Riza. Yang keempat, sambutan ketua RT oleh Bapak Sukarno. Yang kelima, doa hatangan dipimpin oleh Bapak Talkis. Yang keenam, penampilan dari anak-anak TPA At-Taubah. Yang ketujuh, tausiah oleh Ustadz Dr. Haji Muhammad Nur Irfan MAG. Dan yang terakhir, penutup dan doa. Baik, kita mulai acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut untuk acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ananda Fawas dan Ananda Putri. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim Shad. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun minhu litunzira bihi wa dhikra lil mu'minin. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya
inilah kitab yang diturunkan kepadamu, Muhammad. Maka janganlah engkau sesak dada karenanya, agar engkau memberi peringatan dengan kitab itu dan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti selain Dia sebagai pemimpin. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran. Betapa banyak negeri yang telah kami binasakan. Siksaan kami datang menimpa penduduknya pada malam hari atau pada saat mereka beristirahat pada siang hari. Maka ketika siksaan kami datang menimpa mereka, keluhan mereka tidak lain, hanya mengucapkan, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, indah sekali ya lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Ananda Fawaz dan sari tilawahnya Ananda Putri. Semoga lantunan ayat suci Al-Quran tadi akan memperkuat dan memperkokoh iman kita. Amin. Lanjut untuk acara yang ketiga, yaitu sambutan Ketua Mushola oleh Ustadz Riza. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan min al-ladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan segala kenikmatan kepada kita semuanya. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Alhamdulillah kita masih bisa melangkahkan kita menuju tempat yang insya Allah berbarakah ini untuk melaksanakan kegiatan peringatan Isra Mi'raj dan juga sekaligus takhir Ramadan 1445 Hijriah. Semoga acara ini diberkahi oleh Allah dan kita diberikan kekuatan untuk bisa menjalankan perintah-perintahnya, dan semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita. Amin. Bisa sampai bertemu dengan Ramadan tahun ini, dan harapan kita Ramadan tahun ini akan lebih baik dari Ramadan tahun sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga tetap terlimpah pada baginda Rasulullah SAW, keluarga dan juga sahabatnya, dan semoga termasuk kita semuanya. Semoga kita bisa mengikuti sunnah-sunnahnya dan kelak di hari akhir kita bisa mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, Isra Mi'raj merupakan satu peristiwa luar biasa yang menguji keimanan kita, di mana saat itu dalam kondisi seperti itu Allah memperjalankan Nabi Muhammad dari Mekah ke Palestina ke Al-Aqsa dan naik ke Sidratul Muntaha. Untuk ukuran saat itu hanya tidak memungkinkan. Ya, jarak yang begitu jauh ditempuh hanya dalam waktu satu malam. Itu kalau bukan karena keimanan, maka tidak mungkin kita bisa mempercayainya. Maka dan bagi Allah itu bukan hal yang mustahil untuk melakukan hal tersebut. Maka Isra Mi'raj itu menguji keimanan kita, agar kita meyakini bahwa Allah itu ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha menguasai, Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Kemudian di peristiwa itu Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk melaksanakan sholat. Nah, perintah sholat itu adalah perintah satu-satunya perintah
yang langsung diberikan oleh Allah. Lebihnya menggunakan wahyu, menggunakan Al-Quran. Tapi kalau sholat itu adalah perintah yang satu-satunya langsung diperintahkan Allah pada Rasulullah, tidak melalui malaikat Jibril. Maka posisi sholat itu merupakan posisi yang sangat penting dalam Islam. Bahkan awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah. Amalan pertama yang akan dihisab nanti di hari akhir adalah sholat. Maka semoga dengan peringatan ini kita bisa semakin memantapkan diri kita untuk senantiasa menjalankan sholat. Apapun kondisinya, apapun keadaannya, harus sholat. Anak-anak semuanya, itu merupakan wasiat orang tua, wasiat guru. Jangan lupa sholat. Dimanapun sholat, apapun keadaanmu sholat, sesedih apapun sholat, segembira apapun sholat. Dan sholat adalah ibadah yang tidak tergantikan. Sholat ibadah yang tidak bisa diganti. Selebihnya bisa. Ya, puasa nggak mampu bisa diganti di hari yang lain. Nggak mampu juga membayar fidyah, ya kan? Ibadah zakat kalau nggak mampu ya nggak usah zakat, bahkan dizakati. Ibadah haji bagi yang mampu, nggak mampu nggak wajib haji. Tapi sholat nggak ada persyaratan, nggak ada kondisi. Apapun harus sholat, apapun harus menjalankannya. Maka pesan ini penting sekali untuk anak-anak kita, generasi kita, dan juga untuk kita sendiri. Apapun keadaan kita, sholat. Dan ini akan bersambut dengan bulan Ramadan. Harapannya dengan memperingati Isra Mi'raj, ada semangat kita, ada gairah kita untuk senantiasa mengisi bulan Ramadan dengan ibadah-ibadah yang terbaik untuk kita. Jangan sampai kita sudah usia 50, 40 menjalankan puasa setiap tahun tapi tidak ada bekasnya, tidak ada pengaruhnya. Seharusnya puasa yang selalu kita lakukan setiap tahun itu bisa memberikan efek, memberikan manfaat, dampak dalam kehidupan kita. Semoga puasa tahun ini akan lebih baik dari puasa-puasa tahun sebelumnya. Ya, alangkah baiknya kita menempatkan puasa tahun ini, Bapak Ibu semuanya, seakan-akan ini puasa yang terakhir. Ya, karena ajal gak ada yang tahu, ajal gak ada yang bisa memprediksi. Ya, puasa ini pun kita belum tentu masih diberikan umur panjang. Maka kalau nanti diberikan umur panjang, kita bisa masuk bulan Ramadan, anggaplah ini puasa yang terakhir, sehingga kita bisa melakukan yang terbaik di bulan Ramadan. Entah puasanya, entah sholat tarawihnya, entah qiyamul lailnya, entah tilawahnya, kita tingkatkan seolah-olah ini Ramadan kita yang terakhir. Karena kita nggak tahu apakah Ramadan depan kita masih bisa menikmatinya. Semoga ada charging support, ya, sehingga kita bisa menghadapi puasa yang dengan lebih baik lagi. Amin. Alhamdulillah, tadi kita lihat anak-anak kita sudah mulai bisa menggantikan posisi orang tuanya, menggantikan posisi generasi yang sudah tidak muda lagi, sehingga harapannya ke depan generasi muda ini bisa memberikan kontribusi, memberikan peran lebih di lingkungan kita, sehingga akan ada keberlanjutan ke depannya. Amin. Alamin. Semoga generasi RT 007 menjadi generasi yang Qur'ani, generasi yang soleh solehah, yang menjadi kebanggaan keluarga dan juga lingkungannya. Amin ya rabbal alamin. Juga perlu kami sampaikan dalam kesempatan ini, insya Allah mulai hari Senin nanti kita akan melakukan pekerjaan plafonisasi musola kita. Mohon doanya, mohon dukungannya, mohon supportnya. Semoga pekerjaan ini lancar dan nanti di bulan Ramadan kita sudah bisa menempati musola dengan plafon yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Tentu dukungan dana, dukungan doa kita harapkan dari Bapak Ibu semuanya. Itu mungkin, dan nanti akan kita dengarkan bersama-sama tausiah dari Ustadz Kiai Haji Dr. Muhammad Nurul Izzan Magi, akan memberikan hikmah Isra Mi'raj dan bagaimana kita menyambut puasa Ramadan tahun itu dengan lebih baik lagi. Demikian mungkin. Pergi jauh ke negeri Sudan.
Jangan lupa mampir ke Mekah. Mari kita sambut bulan Ramadan. Semoga Allah melimpahkan berkah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Riza yang telah memberikan sambutan. Semoga tetap istiqomah, diberikan kesehatan dan kemudahan dalam memimpin musola agama. Amin. Selanjutnya sambutan dari Ketua RT oleh Bapak Sutarno. Kepadanya kami persilakan. Diwakilkan oleh Pak Haris. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Musola Pak Riza, yang saya hormati juga ibu-ibu MTKI yang sudah bersusah payah menyiapkan acara ini. Izin Bu RT, ini saya mewakili Pak RT, ya, ditodong sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, insya Allah bahwa acara ini kita harus meningkatkan kualitas kita, bukan kualitas yang dari saya. Jadi apapun itu dari tahun ke tahun, siapapun nanti pengurus rakyat, pengurus musolahnya, acara ini jangan sampai dihilangkan. Ya, karena ini akan menambahkan keimanan kita, keislaman kita, jadi jangan sampai terputus. Saya rasa hal seperti ini berapapun jumlah, berapapun yang hadir, berapapun yang datang pada hari ini, jangan kita lihat. Yang penting hari ini kita terus mempertahankan acara-acara yang untuk mengisi kegiatan di Musola Oktober. Saya rasa semangat dari ibu MTKI dan pengurus musola untuk mempertahankan acara ini dari tahun ke tahun harus tetap bisa dipelihara, harus tetap bisa kita pertahankan sampai nanti anak-anak kita merasa bahwa ini adalah acara yang tetap harus kita isi untuk mempertebal keimanan kita. Saya rasa itu aja dari saya, Pak Riza. Kalau Pak Riza tadi berpanjang lebar, kalau saya ditodong, jadi saya nggak tahu harus bicara apa. Tapi terima kasih sekali lagi atas pengurus RT dan mungkin dari mantan-mantan pengurus RT sebelum-sebelumnya bahwa acara ini harus tetap berlangsung dan tetap ada di Musola Oktober. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Haris atas sambutannya. Selanjutnya acara yang kelima yaitu doa khataman yang dipimpin oleh Bapak Talkis. Kepadanya kami persilahkan. Kita sudah sampai khataman ke Nama Pak ya? 189. 108. Gue udah waktu Bu khataman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Pak Kiai Ustadz Reza, yang saya hormati Pak PRT Pak Parno, wakil Ibu sesepuh RT 007, para tamu Musola Taubah, Bapak Ibu semua, adik-adik semua yang saya hormati. Hari ini kita ada kegiatan Isra dan Mi'raj. Intinya adalah tadi disampaikan oleh Pak Haris, disampaikan juga oleh Pak Reza, supaya kita ukhuwah Islamiyah, ukhuwah syariah, hubungan kekerabatan dengan tetangga, dengan yang lain-lain lebih rukun dan tambah keimanan. Lebih afdal karena ini menjelang puasa, kita membacakan doa khutbah Quran. Sebelumnya kita kirim doa Al-Fatihah untuk sesepuh kita di wilayah Persada
yang kita kirim bersama-sama untuk almarhumah, diantaranya almarhum Bapak Zulman Asri, Pak D. Bambang dan Budi Bambang, Pak Lilik, Pak Junedi, Mbak Ratni, Pak Hidayat, Pak Heri, dan lain-lain. Pak Maskuri. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Bapak Zulman Asri bin Fulan, sallallahu alaihi Bapak Bambang bin Fulan, sallallahu alaihi Budi Bambang binti Fulan, sallallahu alaihi Bapak Lilik bin Fulan, sallallahu alaihi Bapak Junedi bin Fulan, sallallahu alaihi Mbak Ratni binti Fulan, sallallahu alaihi Pak Hidayat bin Fulan, sallallahu alaihi Bapak Heri bin Fulan, dan yang lain-lain. Singgulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا شاكرين حمدا عامل حمدا يوافي ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا الى الحق والى طريق المستقيم ببركه ختم القران العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا وبفضلك وكرامك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم زينا بزينة ختم القرآن وأكرمنا بكرامة ختم القرآن وسرفنا بشرافة ختم القرآن وألبسنا بخلعة ختم القرآن وادخلنا الجنة مع القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختم القرآن وارحم جميع أمة محمد بحرمة ختم القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر منيسا وفي القيامة شفيعا وإلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما وبفضلك وجودك وكرامك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه لروحنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولأرواح أولاده وأزواجه وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ولأرواح آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وأستاذنا وأقربائنا ومشايخنا ولمن حوله حق علينا ولأرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم طول أمورنا وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع رزقنا والخير في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بشر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Demikian para nabinya, mohon maaf walafu bikum nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Takis yang telah memimpin doa hataman. Lanjut untuk acara yang keenam yaitu penampilan dari anak-anak TK At-Taubah. Padanya kami persilahkan. Boleh tepuk tangannya dong. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba digeser sayang. Geser dikit. Silakan sayang, silakan. Natawassal bihubaba wa natulil mustaqaba wa nabiyyu summa sahaba fa'asa
Wah, Masya Allah, bagus sekali ya penampilan adik-adik kita ini ya Kakak Dika. Iya. Semoga kedepannya lebih banyak lagi ya tampilan dari anak-anak TPA Tauba. Lagi jemput di depan kayaknya. Lagi jemput ya? Habis ini istirahat dulu ya sambil menunggu ustadznya datang. Itu deh. Udah datang. Salam. Salam, datang Kak. Biar duduk dulu sebentar, ambil nafas ustadznya. Kita sampaikan bahwa mau di setting sana mas. Sini aja. Ini kebetulan temennya anak saya nih, Mas Isam di pondok kemarin. Jadi mohon izin Ustaz, kita hari ini ada Dari situ juga boleh. peringatan Isra Mi'raj, Dari pinggir aja. sekaligus juga terakhir Ramadan dan juga penutupan pengajian ibu-ibu karena Ramadan bukan tutup selamanya ya, tutup sementara, nanti habis Ramadan semakin giat lagi gitu ya. Tawakuf ya, berhenti sementara. Kemudian juga khataman one week one juz. Alhamdulillah untuk grup bapak-bapak sudah khatam ke 190, untuk yang ibu-ibu 206 khataman. Semoga diberikan istiqomah terus ngaji, karena dengan awards ini kita dipaksa untuk ngaji. Kalau nggak ikut awards susah untuk ngaji. Maka dengan ini ada sarana, ada wasilah kita untuk senantiasa mengaji. Sekali lagi semoga Allah memberkahinya dan kita diberikan istiqomah untuk terus ngaji dalam forum One Week One Juz Musola Taubah. Dan kegiatan kita Ustaz untuk selama ini ada TPA
yang jumlahnya berapa santrinya sekarang? Ada 42 dari lingkungan kita dan juga lingkungan sebelah. Kemudian ada pengajian tahsin setiap malam Senin dan juga pengajian terjemah Al-Quran setiap malam Ahad. Tentu juga kegiatan rawatib setiap hari. Alhamdulillah, mohon doanya semoga bisa terus istiqomah dan insya Allah ini waktu antum kesini belum seperti ini ya, masih yang lama. Sekarang alhamdulillah sudah kita renovasi. Kita tetap di bawah Masjid Islam Persada secara struktur, kita mengikuti masjid raya dan kita nggak akan jadi masjid. Tetap musola biar nanti nggak ada friksi. Ya, kita tetap menjaga kerukunan untuk itu, tetap konsisten untuk tetap jadi musola. Kecuali nanti nggak tahu suatu saat atau alam. Kemudian nanti hari Senin ada pengerjaan plafon, insya Allah dalam waktu seminggu. Semoga Allah memberikan kemudahan dan kelancaran. Dan tadi mohon support doanya, semoga bisa diberikan kemudahan. Amin ya rabbal alamin. Ya. Baik, mungkin sudah saatnya kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz kita. Silakan Mbak MC untuk mengantarkan acara ini. Sebelum memasuki acara ini, saya akan membacakan terlebih dahulu profil dari Ustadz Dr. Muhammad Nurul Irfan Imam. Beliau adalah doktor dalam bidang hukum pidana Islam yang menuntaskan seluruh pendidikan kesarjanaannya mulai dari S1, S2 hingga S3 di UIN Syarifah Hidayatullah Jakarta. Beliau merupakan bagian dari Dewan Pakar PSQ yang juga menjadi dosen tetap di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta. Aktif mengisi seminar, kajian keagamaan, dan khutbah di beberapa masjid seperti Masjid Bela Biomo dan Ponpes Bait Quran Depok. Produktivitasnya dalam menulis dibuktikan dengan sejumlah karya baik berupa buku, artikel, dan jurnal mengenai hukum Islam sebagai berikut. Yang pertama, hukum pidana Islam. Yang kedua, gratifikasi dan kriminalitas seksual. Yang ketiga, nasab dan status anak dalam hukum pidana Islam. Yang ketiga, fikih jinayah. Yang keempat, fikih jinayah. Yang kelima, korupsi dalam hukum pidana Islam. Yang keenam, tindak pidana korupsi di Indonesia dalam perspektif fikih jinayah. Yang ketujuh, gratifikasi di Mahkamah Konstitusi dan wacana hukuman mati. Yang ke-8, menikahi Alkitab dan perspektif hukum Islam. Yang ke-9, perzinahan dalam perspektif fikih jinayah dan hukum positif. Burung perkutut terbang ke depan. Mari kita sambut Ustadz Muhammad Nurul Irfan. Kepada kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi thayyibin at-tahirin amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Wa qala fi ayatin ukhra
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qalu wa may ya'ba ya Rasulullah? Man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sangat kami hormati segenap pengurus Mushola At-Taubah. Ini sih ukurannya bukan mushola kalau ini. Misalnya di masjid villa ini bersaja ya. Kalau jamuannya itu Bapak Reza Hadi Kusumo MA beserta Ibu dan Ibu-ibu semuanya ini yang sudah agak di atas, ini beragam, di atas 50, di atas 40, lalu ada juga yang masih belasan, tapi semuanya umumnya kerudungnya merah ya. Berarti ini ada juga yang ungu, ada yang pink, ada yang macam-macam. Ini berarti pengajian yang berkualitas, karena di mana-mana itu yang penting seragamnya. Tetapi kalau di sini bukan, buktinya nggak seragam. Alhamdulillah kita hari ini Ahad tanggal 18 Februari tahun 2024 bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban tahun 1445 Hijriah. Insya Allah dalam waktu tidak lebih dari 1 bulan, tepatnya ya sekitar 22 atau 21 hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan doa kita selama ini, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan pada kami di bulan Rajab sudah berlalu, lalu bulan Sya'ban sudah pada tanggal 8 hari ini, dan juga sampaikan usia kami. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan untuk bertemu bulan Ramadan. Karena jamaahnya berkualitas, izinkan mengawali ceramah ini supaya nanti tidak menyalahi aturan. Isra Mi'raj ini sesuatu yang betul-betul menguji iman. Kalau tidak berdasarkan atas riwayat dan kitab-kitab yang utama, itu nanti menjadi persoalan. Oleh karenanya saya mau menyampaikan satu atau beberapa hadis yang dikutip oleh Ibnu Katsir di dalam kitabnya Tafsir Ibnu Katsir. Ini tepatnya pada jilid yang keberapa yang saya bawa ini. Ya pokoknya ketika jilid ketiga, ketika menafsirkan surat Al-Isra ayat 1 dan nanti disambung dengan ayat 60, karena ada hubungan yang disebutkan. Awalnya itu dengan pernyataan tasbih. Tidak ada surat yang lain yang diawali dengan tasbih dengan bentuk masdar subhana. Silakan dicek kalau ada awal surat yang diawali dengan kata subhana yang sudah 245 khatam tadi. Kan berapa? 206 khatam. Itu insya Allah diulang-ulang. Nggak ada surat lain selain surat Bani Israil atau surat Al-Isra yang diawali dengan kata-kata subhana. Yang lain ada yusabbihulillahi ma fis samawati wa ma fil ardi malikil qudusil azizil hakim, itu surat Al-Jumu'ah. Ada sabbi isma rabbikal a'la,
ada itu bukan tasbih, bukan kata-kata subhana, tetapi kata-kata sabbihis itu fi'il amar. Yang lain lagi yusabbihu fi'il mudhari'. Ya, sabbaha lillahi ma itu fi'il madhi. Jadi ini satu-satunya yang kata subhanallah, tetapi ismatkan, disandarkan dengan kalimat alladzi asra. Dan alladzi asra itu gak ada lain selain Allah, udah pasti Allah. Subhanalladzi asra, maha suci Allah. Makanya walaupun di ayat tidak ada kata Allah, tetap disebutkan maha suci Allah yang memperjalankan, kan begitu. Jadi pertama itu, yang kedua kata-kata asro. Ini fiilnya itu bukan fiil lazim, tapi fiil muta'addi. Jadi udah pasti ada objeknya. Kalau saro yasri sirwaliyatan itu berjalan, pelakunya sendiri. Saya berjalan itu saro itu, ya. Atau maror itu, saro itu saya berjalan di waktu malam. Tetapi asro itu atau ya usriya, asro itu saya diperjalankan. Jadi Allah yang aktif dan Rasulullah pasif. Oleh karenanya Rasulullah tidak ada upaya apa-apa kecuali hanya manut, hanya ngikut yang Allah mau. Sehingga kata Ummu Hani, ini Ummu Hani ini kakak atau adiknya Ali bin Abi Thalib begitu. Karena Ummu Hani binti Abi Thalib mengatakan, malam itu jelas Rasulullah tidur di rumah saya. Itu yang kemudian membuat orang-orang ini ya tidur kok di rumah beliau, katanya kok minal masjidil haram, ditepis ya. Rumah beliau kan di samping masjid, di samping Masjidil Haram, bahkan ada dalam lingkungan, kalau sekarang dalam bangunan masjid, rumah Ummu Hani. Ummu Hani itu adik atau kakak Ali bin Abi Thalib, berarti kakak sepupu kan? Setelah, iya kan? Karena Abu Thalib dengan Abdul Muthalib itu kakak beradik. Dengan Abu Thalib dengan Abdullah, ya. Abu Thalib dengan Abdullah itu kakak beradik. Abdullah putra Abdul Muthalib yang terakhir, yang kemudian melahirkan Rasulullah, ya Abdullah. Sehingga Rasulullah pernah mengatakan, ana ibnu Dzabihaini, saya adalah anak dari dua orang yang hampir disembelih. Itu Rasulullah berkata, anak ibnu Dzabihaini, saya adalah keturunan dari dua orang yang nyaris hampir disembelih. Siapa yang pertama? Nabiullah Ismail alaihissalam. Itu bapak beliau. Buyut cicit, buyut-buyutnya sanggah waring ke atasnya itu Nabiullah Ismail. Yang kedua Abdullah itu sendiri. Karena Abdul Muthalib itu bertanya, kalau anak saya yang ke-10 masih laki-laki, akan saya kurbankan, akan saya sembelih, dipersembahkan untuk ya kejayaan keluarga. Jadi beliau pernah berkata begini, karena sudah bernazar, maka kemudian ketika ada niat untuk menjalankan nazarnya itu, masyarakat gempar karena Abdullah berniat mau menyembelih, Abdul Muthalib berniat untuk menyembelih putra terakhir beliau Abdullah ini. Nah karena itu akhirnya disepakati, janganlah ini anak bagaimanapun luar biasa, nanti Abdullah ini jangan dikurbankan, dipersembahkan untuk Ka'bah. Akhirnya apa? Gini aja, Abdul Muthalib diganti dengan 100 ekor unta saja. Nah, disepakati oleh masyarakat 100 ekor unta itu kemudian dilegitimasi oleh Al-Quran, oleh ajaran hukum pidana Islam. Tadi diceritakan menulis buku pidana Islam, maka hubungannya. Jadi akhirnya orang yang membunuh orang itu diatnya harus membayar 100 ekor unta.
Kalau 1 ekor misalnya rata-rata 20 juta, 20 juta kali 100 bro, 1 miliar itu diat orang membunuh orang. Itu riwayatnya antara lain begitu. Maka beliau mengatakan anak ibnu dari kain. Kembali pada asro, kata-kata asro yang maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Abdul itu meliputi 2 komponen, ada fisik, ada ghairu fisik. Makanya dikatakan jasadan wa ruhan, baik secara jasmani maupun rohani. Karenanya Imam Asy'ari, salah seorang ulama ulama yang kenamaan di Mesir, dalam tafsirnya Imam Tafsir Asy'ari itu mengatakan andai saja Isra Mi'raj yang dialami oleh Rasulullah itu mimpi, seandainya itu mimpi, maka nggak mungkin orang-orang musyrik semuanya menepis, menyangka, bahkan maidu. Nah, maidu itu di Madiun ya. Maidu itu ya pokoknya nggak percaya, menyangka. Andai kata itu hanya mimpi, maka mereka pasti nggak akan menyangka. Ya namanya mimpi bisa aja. Hari ini mimpi bisa ke Banyuwangi, bisa ke mana-mana, bisa ke Medan, bisa ke Aceh, segala macam mimpi. Dalam waktu sekejap memungkinkan karena mimpi. Tetapi justru karena bukan mimpi yang dikatakan abdihi adalah ruhan wa jasadan, jasadan wa ruhan, maka orang-orang menyangka lain nggak mungkin. Biasanya perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu 1 bulan. Perjalanan orang itu mirip kalau presiden kita kalau jalan udah begini kan. Yang gemoy kan udah mulai begini karena sudah agak sembuh sedikit ya. Itu perjalanan dari Makkah ke Yerusalem itu biasanya ditempuh dalam waktu 1 bulan. Lah ini kalau Rasulullah menyatakan hanya 1 malam, itu pun bagian dari malam. Nyatanya kata Ibu Muhani, nyata-nyata beliau tidur di rumah saya. Sholat isya kita masih makmum. Lalu subuhnya juga beliau kamar saya makmum. Lah kok berjalan? Lah itu kok berjalan secara fisik? Itu yang membuat diskusi itu nggak selesai sampai hari ini. Tetapi kemudian kembali bahwa yang namanya Isra Mi'raj itu ujian iman sama sekali, semata-mata karena menguji iman kita ini mau percaya. Kalau dihitung pakai fisik ya nggak mungkin, apalagi dihubungkan dengan cerita umuman yang jelas-jelas tidur di rumah saya, isya kami sampai jamaah, subuh pun jamaah. Tapi setelah subuh memang beliau mengatakan saya. Jadi kalau boleh saya baca supaya tidak ngemeng, supaya bukan ngomong-ngomong doang ya. Kalau tidak mau baca berarti hanya ngomong-ngomong ya. Ini ada pernyataannya, kutipan yang sempat saya kutip dalam siaran YouTube itu. Apa kalimat Ummu Hani? Annaha, Ummu Hani mengatakan kanat taqulu, dia pernah mengatakan begini, ma usriya bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya illa wa huwa fi baiti naimun indi. Jadi ketika malam Rasulullah diisrakan Allah itu, beliau itu waktu itu tidur di rumah saya yang ada di dalam kawasan masjid memang. Tilka lailah, malam itu tidur di rumah saya. Fasalat Isya al-akhirah, sholat Isya yang terakhir, maksudnya sholat Isya. Kalau Isya yang bukan akhirah, sholat maghrib. Ya. Sholat Isya-nya itu bersama kami jamaah. Tumanama wanimna, beliau tidur, kami pun tidur. Falamma kana qabilal fajr, ketika menjelang fajar, ahabna bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falamma shalla subha wa shallaina ma'ahu. Jadi kami melihat Rasulullah sudah bangun di fajar itu dan kami pun juga bersama-sama sholat subuh. Qala, kemudian setelah sholat subuh itu
Beliau mengatakan begini, ya ummahan, ummahan itu kakak beliau, kakak sepupu. Laqad shallaitu ma'akum al-isya al-akhirah. Saya semalam jamaah isya bersama kamu. Kama ra'aiti di hadzal wadi, seperti yang kau saksikan di lembah ini, di Makkah maksudnya. Ya, di dalam Masjidil Haram yang dulu rumah Ummu Hani. Sungguh kamu melihat dan kita mengalami betul saya sholat bersama kamu di tempat ini. Umajitu baital maqdisi fasallaitu fihi thumma sallaitu sholatal ghadah ma'akum. Tetapi di malam hari saya datang, saya sampai ke Baitul Maqdis. Tuh katanya beliau. Walaupun semalam kita bersama, tetapi malam hari saya sampai ke Baitul Maqdis dan subuh kita sudah jamaah lagi. Ini kalau diukur pakai otak semata-mata nggak bakal nyampe. Seperti sebagian kita yang masih belum yakin mengatakan perjuangan belum berhenti karena belum ada real call. Kan begitu umpamanya, tapi biasanya real call itu nggak jauh-jauh dari quick count kan begitu. Jadi betul-betul memuji iman. Artinya apa kata Rasulullah tadi? Ya, sabda beliau mengenai ini. Semalam saya sholat jamaah isya, sekarang sholat jamaah subuh. Tetapi di antara itu saya sholat di Baitul Maqdis. Ummu Hani kan, kata beliau nggak mungkin begitu, langsung ngomong nggak mungkin. Dan akan saya sampaikan pada masyarakat. Itu waktu Nabi mau berjalan, dipegang Pak sarungnya Pak sama Ummu Hani. Ceritanya lengkap ini, dipegang ini, jam. Tidak bisa ini pesan dari Allah itu saya sampaikan. Harus saya sampaikan. Ya udahlah kalau itu akhirnya disampaikan. Dipanggil-panggil, kok bilang orang satu aja ngumpul, dia kemudian beliau cerita begini. Yang kemudian orang ini, jangankan orang lain, kakak sepupunya Ummu Hani aja awalnya nggak setuju untuk cerita soal ini. Ya, tidak percaya. Tetapi kemudian beliau sampaikan dan dites masing-masing fisik Baitul Maqdis kayak apa, masjid ini seperti apa. Bahkan ada rombongan yang sebentar lagi akan sampai di Makkah itu dipimpin oleh siapa, warna untanya ada berapa dan seterusnya, itu semuanya cocok, tidak ada yang meleset sama sekali. Itu akhirnya orang-orang tetap belum percaya. Bahkan pada pagi harinya orang-orang ini bukan hanya sampai Baitul Maqdis, karena kemudian Isra itu perjalanan malam dari Masjidil Haram atau Masjidil Haram ke Baitul Maqdis, tapi Mi'rajnya itu lebih jauh lagi. Lebih jauh lagi karena sampai langit pertama, kedua, ketiga, sampai ke langit ketujuh dan bahkan menghadap Allah Sidratul Muntaha. Ini kalau diukur pakai logika otak kita nggak bakal kita bisa menerima. Oleh karenanya ini semuanya hati kita yang intinya adalah apa? Menerima wahyu, menerima perintah Allah untuk menjalankan sholat 50 kali. Mudah-mudahan kita bisa pernah sesekali 50 kali. Pernah menjalankannya? Sehari 50 kali belum? Coba diinternalisir. Yang fardu 5 itu 17. Lalu yang rawatib semuanya itu. Rawatib semuanya. Ya, 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Itu baru berapa? 17 tambah 10 baru berapa? Baru 27. Seandainya mau menjalankan qobliyah asar 4 rakaat, berarti tambah 2 lagi, sudah 29. Seandainya mau menjalankan qobliyah maghrib, maka sudah tambah 31, gitu ya. Kemudian seandainya mau menjalankan qobliyah zuhur bukan hanya 2 rakaat tetapi 4 rakaat, setelahnya juga 2 rakaat, itu berarti sudah tambah, itu belum lagi nanti witirnya. Dan insya Allah Ramadan bisa. Karena sholat ini ngomong-ngomong sholat tarawih di sini berapa ya? NU modern itu kuno. NU diskon ya. Ini banyak NU diskon.
Ya begitu sudah sampai 8, wah pada seneng gitu ya, bubar. Ya, masih dianjurkan untuk menyelesaikan sampai 2 rakaat, akhirnya tinggal 2 orang, imam sama bilalnya, yang lain. Itu kok mau nantang Isra Mi'raj yang jumlahnya 50, ya nggak mungkin ya. Kita insya Allah nggak kuat. Tetapi sesekali menjalankan itu Ramadan atau di luar Ramadan, misalnya tadi rawatibnya, kemudian tambah duhanya, kemudian tambah awabinnya, bahkan kemudian mungkin tambah juga witirnya, itu barangkali pernah di antara kita yang sehari sudah pernah sholat 50 rakaat. Mungkin malah lebih. Mudah-mudahan ibu-ibu ada semangat sesekali menjalankan sholat 50 rakaat ini. Ini ngomong-ngomong ada yang pernah jalan itu, mudah, cuma nggak gitu. Coba itu Ramadan itu yang 20 rakaat, tambah 3 witir, tambah rawatib, tambah duha, tambah awabin, macam-macam itu sampai bahkan bisa lebih. Sesekali kita menjalankan 50 rakaat. Tetapi kalau tiap hari dijamin gempor. Oleh karenanya Allah kemudian Nabi Muhammad disarankan Nabi Musa untuk minta dispensasi, turun 5 menjadi 45, dispensasi lagi atau diskon lagi menjadi 30, menjadi 35, menjadi 30, 35, 25, 20, 15, 10, 5, dan itu 5 pun Nabi Musa masih lah, saya udah malu bolak-balik, sudah malu kalau harus minta dispensator, minta diskon lagi. Akhirnya ya 5 itu kita pelihara. Mudah-mudahan kita terus bisa menjalankan yang 5 waktu, memeliharanya dengan apa? Dengan rawatib. Ya. Karenanya untuk bapak-bapak, kalau ibu yang sudah sepuh bagus juga menjalankan jamaah. Mari kita semangati untuk sholat jamaah. Allahumma sholli wa sallim ala. Ini nggak ada nih lebarannya ya? Nggak ada ya? Sakit katanya. Sakit, tangannya sakit karena kemarin lembur di KPPS ya. Sampai hari kemarin itu saya ada undangan Isra Mi'raj digagalkan karena panitia protes tidak sanggup, kecapean, bahkan ada yang sakit akibat TPS. Duduk pakai tempat pada meninggal orang-orang. Karena apa? Karena kerjanya 24 jam, bahkan lebih. Ada kawasan tertentu, kawasan Pondok Maharata sana banjir. Ya, sehingga tertunda penghitungannya. Mau baca sholat gak jadi ya? Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Ayo dulur podo sholat berjamaah. Sapa wong kang ora gelem berjamaah, kaya wedhus kepencil ana ing sawah, macam ngelih arep mangan ora wegah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Saya lihat yang senyum sedikit ya. Nggak tahu wedus loh. Kalau diterjemahkan akhirnya bisa senyum semua karena ada sebagian yang nggak ngerti wedus. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu tidak menjadi wedus, ya, tetapi menjadi jamaah yang aktif mengisi musola taubah ini. Karena sholat ini betul-betul menjadi pokok dari inti Islam dan bahkan anjuran untuk mengejar 50 rakaat menjadi bagian dari yang penting untuk tombaan.
Kita baru sekali kan dan sholawat. Kita lanjutkan dulu. Tombo ati iku limo ing wernane ingkang dingin maca Quran samanane kapindhone salat wengi sira lakoni kaping telu dikir wengi ingkang suwe kaping pate wetenge luwe ana kaping lima ahli ngelmu kumpul ana salah suwiji ning lima sira lakoni insyaallah taala ibadani mari sekali Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Para jamaah, ibu dan bapak, jadi supaya kita bisa betul-betul menjalankan misi utama Isra Mi'raj, setidaknya 5 waktu sholat dijaga. Terlebih lagi bagi bapak-bapak jangan sampai meninggalkan jamaah, sekalipun sesekali mungkin menjalankannya hanya berdua istri. Karena mungkin di kantor atau mungkin juga lagi hujan deras sekali dan seterusnya, tetap walaupun di rumah tetap berjamaah, lebih-lebih bisa mengisi masjid musola yang luar biasa. Dulu saya pernah di sini nggak begini, malah saya juga bingung tadi dilewatin Google itu map lewat jalan-jalan yang kayak mau dapur, masuk dapur orang. Mana jadi mobil saya kan, iya itu tadi mana kupasan maghrib kan lagi. Jadi agak ini. Makanya nanti insya Allah saya menjalankan sunnah Nabi, jalan di tempat yang satu, pulangnya tempat jalan yang lain. Nanti akan mencari jalan kebenaran aja, jalan yang biasa gitu, supaya nggak ketemu berubah lagi. Bapak dan Ibu, maka kemudian sesekali kita menjalankan yang 50 rakaat mungkin juga bisa lebih. Bahkan tombo ati yang 5 itu antara lain sholat wengi lakonono. Sholat bengi itu ya ada sholat sebentar lagi yang Ramadan, yang biasa ya sholat tahajud, yang biasa sholat witir. Kadang-kadang kita nggak pede ya, nggak pede untuk bisa bangun malam hari itu. Tetapi kalau nggak pede ya sudah, setelah ba'diyah isya yang 2 rakaat jangan buru-buru kabur dari masjid atau melepas mukna sebelum menambah witir. Setidaknya minimal 1 rakaat. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dikatakan kalau yang senang sholat witir 5 jalankan, kalau senang sholat witir hanya 3 silakan, kalau mau witir 1 rakaat silakan. Jadi boleh memilih, dan itu kalau nanti malam nggak bisa bangun sudah witir ya sebelum tidur. Tetapi kalau malam ternyata ada kesempatan bangun sebelum jam 4:30 sudah bangun jam 4, maka segera buang air. Kan pertama-tama orang pertama kali bangun pasti buang air. Ada aktivitas apa yang dilakukan? Nggak jarang sekali yang bangun langsung minum. Ya, tapi kalaupun minum tarik ke mall lagi. Nah nanti begitu pengen pipis, tapi tarik aja ke mall lagi. Tidak ada yang setelah pipis, jarang ya. Setelah pipis kemudian kita nyalain keran. Kalau setelah pipis kita nyalain keran berarti mau wudhu. Kemudian mau pakai mukna dan menggelar saja. Nah kalau sudah begitu berarti mau mengobati luka. Kemarin ada orang yang tanya, Pak, makanya apa Pak mengobati luka? Kenapa? Karena jagonya kalah. Dan jangan kita berikan kecepatan orang yang tidak taat pada pemimpin, kan begitu. Ya, wah akhirnya kemarin ada yang
presiden yang bisa jadi imam. Wah, sepakat. Akhirnya ramai, kayaknya mau menang di WA. WA doang ramai, gitu kan? Ya, yang di WA ramai, kenyataannya juga belum nyata kan, masih quick count. Tetapi quick count juga suka-suka sama dengan real count. Nah, yang paling penting kemudian sekarang ini kita harus menata diri. Ini yang jadi pasti hanya satu, kan betul ya? Presidennya satu, wakilnya satu, betul kan? Itu pasti Allah kehendaki. Walaupun macam-macam ya, dinamika terjadinya kita sudah nggak usah ngomongin itu, tapi ngomongin soal bagaimana kita menjaga sholat 5 waktu kita dengan baik, antara lain minimal yang 10. Yang 10 itu apa tadi? Qobliyah subuh 2, qobliyah zuhur 2, ba'diyah zuhur 2, termasuk qobliyah ba'diyah Jumat. Kemudian ba'diyah maghrib 2, ba'diyah isya 2. Ini dijaga, jangan sampai tidak dilakukan, karena ini sebagai sangkar. Ibarat kita punya burung, kita udah punya sangkarnya. Kalau kita punya burung sebagus apapun, nggak ada sangkarnya, hilang burung itu. Sangkarnya itu apa? Karena kalau suatu saat kita datang malas untuk sholat, kalau sudah biasa menjaga yang rawatib, paling-paling yang kita tinggal rawatibnya. Tetapi kalau hanya 5-5-nya saja, hanya isya-nya, subuh, asar, maghrib dan maghrib, kok hanya itu kalau datang malas bisa hilang subuhnya. Ya, ini adik-adik kadang-kadang susah ini. Apalagi anak saya ini, tidurnya setengah 4. Bangunnya setengah 10. Itu gimana subuhnya itu? Ya. Padahal yang namanya sholat subuh itu, kalau sudah tereknya matahari, ya sudah tulu'u syamsi, itu bukan lagi adaan, tetapi qadhaan. Dan wajar kalau sesekali kita kesiangan sholat subuh, itu wajar. Nah, kalau masalah dengan orang yang tiba-tiba senyum-senyum sendirian gitu ya. Sesekali ya apa-apa dalam hidup senyum-senyum sendirian. Tapi kalau udah tiap hari, sudah. Ini mulai kapan ya orang kesambet gitu ya? Jangan-jangan ikut salah jagal semua. Ya, senyum-senyum jam saat gitu ya. Ayolah, mudah-mudahan kita menjaga sholat 5 waktu itu dengan cara menjalankan rawatib. Termasuk tadi qobliyah Jumat, ba'diyah Jumat, syukur-syukur. Ini ada dulu saya pernah bawa santri di satu tempat sholat tarawih diundang gitu buat bersama. Kemudian ada maghrib kita qobliyah. Mas, nggak ada qobliyah maghrib. Ini santri saya ini ragu-ragu mau jalannya emang enggak. Akhirnya tanya, akhirnya saya ngomong, Pak, dalilnya itu saya bilang, ma bainal adanaini sholatun. Saya bilang begitu. Jarak antara 2 adzan itu ada sholat. Itu dalilnya. Artinya 2 adzan adalah adzan pertama namanya adzan kedua namanya iqamah. Setiap ada adzan sebelum iqamah ada sholat. Itu makanya jangan mengatakan sholat qobliyah maghrib enggak ada. Dalam kitab Al-Masbuk lengkap kajiannya soal itu. Qobliyah dua, qobliyah asar termasuk, qobliyah maghrib termasuk. Jangan kemudian gara-gara membaca satu informasi saja lalu tidak ada qobliyah. Enggak, jalankan saja kalau ada waktu. Bahkan misalnya menjalankan ini untuk bukan masjid ya. Tapi masalahnya nanti Ramadan 10 hari terakhir bisa nggak itikaf di musola? Ya, yang bagus di masjid jami'. Masjid jami' itu masjid yang pernah atau sering digunakan untuk Jumatan. Itu ulama-ulama sepakat untuk menyatakan sah iktikaf di masjid jami'. Kalau di musola tampaknya pahalanya pahala sholat, pahalanya pahala membaca Al-Quran, mengkaji dan lain-lain. Tetapi pahala iktikafnya itu hanya didapat kalau di tempat masjid yang jami'. Gitu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang rahmatullah, ini sudah biasa ya cerita-cerita mengenai yang Rasulullah lihat dalam Isra Mi'raj itu.
ya, dengan berbagai macamnya. Ini Ibnu Katsir ketika menafsirkan satu ayat itu sampai 24 halaman, mengutip hadis macam-macam segala macam, ya termasuk riwayat-riwayat yang kadang-kadang kita juga bertanya-tanya seperti ini. Tetapi Rasulullah sudah pernah bertanya, ini kenapa orang nasibnya kayak begini? Dijelaskan oleh mereka begini. Ada orang yang tiba-tiba menggunting lidahnya sendiri. Makin lama dia terus, oh ternyata itu orang yang namimah, orang yang suka adu domba, orang yang suka provokasi, suka nge-share barang yang tidak benar, ya, suka nge-share sesuatu itu. Itu kemarin musimnya begitu. Ya kalau saat ini masih mau dilanjutkan rugi Pak. Karena siapapun presidennya tetap kita yang bayar listrik. Terima kasih, mohon maaf kalau ada yang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Muhammad Nurul Irfan atas tausiahnya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Tibalah di penghujung acara, yaitu penutup. Kami selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata, kalimat maupun ucapan yang tidak bermanfaat, tidak sopan atau kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Semoga membukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup acara peringatan Isra Mi'raj ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah.